Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang materi fungi atau jamur. Nah, sebelumnya ibu ingin menyapa kalian. Bagaimana keadaan anak-anak ibu hari ini? Mudah-mudahan anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, masa pandemi ini kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, pada saat musim hujan, kita sering menemukan sejenis tanaman seperti payung menempel pada pohon-pohon kayu yang sudah lapuk. Sepintas tanaman tersebut mirip dengan tumbuhan. Nah, namun pada dasarnya adalah terjadi perbedaan antara tanaman yang tumbuh di pohon-pohon yang sudah lapuk dengan tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kamu bisa mengidentifikasi tanaman itu yang menempel pada tanaman tumbuhan yang sudah lapuk di lingkungan sekitar. Jamur yang ada di alam itu sangat beraneka ragam. Namun, jamur memiliki ciri-ciri umum yang membedakannya dengan organisme lain. Apa saja ciri-ciri umum jamur? Nah, ciri-ciri umum jamur itu dapat kita lihat. Yang pertama, ukuran dan bentuk tubuh. Yang kedua, struktur dan fungsi tubuh. Yang ketiga, cara hidup. Yang keempat, habitatnya. Dan yang kelima, reproduksi. Apa saja ciri-ciri jamur? Nah, yang pertama yaitu ukuran dan bentuk tubuh. Beberapa jenis jamur ada yang uniseluler, hanya memiliki satu sel, dan ada yang multiseluler, memiliki banyak sel. Contoh jamur yang uniseluler adalah Saccharomyces. Sedangkan yang multiseluler yaitu ada yang berukuran mikroskopis, yang berukuran kecil, dan berukuran makroskopis. Nah, jamur memiliki bentuk tubuh yang beraneka macam. Ada yang berbentuk oval, benang, dan ada yang memiliki tubuh buah. Nah, tubuh buah pada jamur multiseluler ada yang berbentuk seperti payung, mangkuk, kuping, setengah lingkaran, dan bulat. Adapun ciri umum yang kedua yaitu struktur dan fungsi tubuh. Jamur merupakan organisme eukariotik, yaitu sudah memiliki inti sejati atau sudah memiliki membran inti. Kemudian memiliki dinding sel yang tersusun atau zakitin. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa melangsungkan proses fotosintesis. Jamur multiseluler memiliki sel-sel yang memanjang yang disebut dengan hifa. Kumpulan hifa itu akan membentuk miselium. Nah, miselium ini terbagi menjadi dua, yaitu miselium vegetatif dan miselium generatif. Nah, miselium vegetatif pada jamur yaitu kita sebut dengan ostralium. Sedangkan pada bagian miselium tertentu akan berdiferensiasi membentuk alat reproduksi yang disebut dengan miselium generatif. Ciri umum yang ketiga yaitu cara hidup. Jamur hidup menyerap zat organik dari lingkungannya. Jamur bersifat heterotrof yang memperoleh makanan dari zat organik dari hasil sintesis organisme lain. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, jamur ada yang bersifat saprofit, parasit, dan mutual. Baik, anak-anak ibu sekalian, ada yang tahu tentang saprofit? Oke, benar ya. Saprofit itu adalah jamur yang menyerap materi organik berasal dari sisa organisme yang sudah mati, misalnya pada daun dan kertas. Kemudian ada yang tahu tentang parasit? Nah, jamur, benar ya, jamur yang bersifat parasit menyerap zat organik dari inangnya.
Biasanya jamur ini menimbulkan penyakit bagi inang yang ditumpanginya. Kemudian yang ketiga, mutual. Ada yang tahu tentang mutual? Nah, jamur yang bersifat bermutual itu adalah jamur yang saling bersimbiosis, menguntungkan dengan organisme lain. Misalnya antara simbiosis mutualisme jamur dengan ganggang biru akan membentuk lumut kera atau lichen. Adapun ciri yang keempat yaitu habitat. Jamur mempunyai habitat yang beraneka ragam. Pada umumnya, jamur hidup di tempat yang lembab atau lingkungan yang lembab dan pH yang rendah. Adapun ciri yang kelima yaitu reproduksi. Reproduksi jamur ada dua, yaitu reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan reproduksi secara seksual atau generatif. Reproduksi secara aseksual itu dilakukan dengan pembentukan kuncup atau tunas pada jamur uniseluler. Kemudian pemutusan benang atau hifa pada jamur multiseluler dan pembentukan spora aseksual. Nah, sedangkan reproduksi secara seksual itu terjadi melalui singami atau penyatuan sel atau hifa yang berbeda jenis. Spora seksual dapat berupa zigospora, ascospora, dan basidiospora. Berdasarkan cara reproduksinya, yaitu secara aseksual dan seksual tadi, maka jamur diklasifikasikan ke dalam 4 kelas. Yang pertama yaitu zigomycotina. Yang kedua, ascomycotina. Yang ketiga, basidiomycotina. Yang keempat, dioteromycotina.